Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamun ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwani rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang keutamaan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai orang-orang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau salat Allah memerintahkan kepada kita, Allah tidak melaksanakan salat. Kalau Allah memerintahkan kita berpuasa, Allah Subhanahu wa taala tidak berpuasa. Kalau Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji, Allah tidak melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika perintah salawat ini, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang melakukan beserta para malaikat. Maka ini menunjukkan kebesaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah adalah merupakan rahmat dan ampunan. Dan kita bersalawat kepada Rasulullah sebagai doa penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan ketika seorang tokoh sufi yang terkenal, yaitu Sufyan Ats-Tsauri, tabi'in yang soleh, aulia Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah haji. Dia melihat seorang pemuda sedang melaksanakan tawaf, tidak mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pemuda tersebut hanya bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Maka aulia Allah tersebut, Sufyan Ats-Tsauri, heran melihat pemuda tersebut. Kemudian dia bertanya, menghampiri pemuda itu, apa yang menyebabkan engkau, wahai anak muda, ketika tawaf tidak mengucapkan tahmid, tahlil dan tidak melaksanakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar? Maka pemuda itu menjawab, siapakah engkau? Aku adalah Sufyan Ats-Tsauri. Kalaulah engkau bukan seorang aulia Allah yang terkenal, aku tidak akan memberikan jawabannya. Kemudian pemuda itu menjelaskan bahwa tahun yang lalu aku melaksanakan ibadah haji bersama ayahku. Tiba-tiba ayahku sakit dalam perjalanan. Aku bawa ke satu tempat, kemudian dia meninggal. Kemudian aku melihat wajah ayahku berubah menjadi hitam. Kemudian aku bimbang dan khawatir bagaimana nanti dilihat orang. Aku akan merasa malu dalam keadaan demikian. Kemudian dia tidur dan ayahnya ditutup dengan kain kapan yang putih. Kemudian dia tertidur. Dalam tidurnya pemuda tersebut bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda itu menceritakan bahwa datanglah seorang yang sangat tampan wajahnya, harum baunya melebihi kasturi. Kemudian aku bertanya, siapakah engkau? Aku adalah Muhammad bin Abdullah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diwahyukan Al-Qur'an. Aku datang untuk menolong bapakmu karena bapakmu memohon pertolongan kepadaku. Ketahuilah, bapakmu suka bermaksiat tetapi dia banyak bersalawat kepadaku. Kemudian Rasulullah SAW mengusap daripada jenazah tersebut, maka jenazah tersebut berubah menjadi putih. Kemudian dia menceritakan bahwa bapakmu ini banyak bersalawat kepadaku. Kemudian aku terbangun dan aku melihat bahwa bapakku memang telah berubah wajahnya menjadi putih. Inilah yang menyebabkan daripada aku selalu bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena peristiwa yang menimpa daripada ayahku tersebut. Ketika ayahku meninggal dalam keadaan hitam, karena dia banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia berubah menjadi putih. Sejak itulah aku selalu bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari kisah tersebut dapat kita ambil pelajaran bahwa salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sangat besar manfaatnya, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita, barang siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bersalawat kepadanya 10 kali. Dalam arti kata, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita bagi siapa-siapa yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang paling dekat padaku, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti, orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita
banyak daripada salawat tersebut, kita boleh memilih salawat mana saja yang cocok bagi kita, seperti salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, dan kita selalu bersalawat kepada Rasulullah SAW sebagai kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.